Tuhan, baiklah kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita yang percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, merelakan semuanya kepada Tuhan, maka yang percaya Tuhan akan memberkati setiap ibadah kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus.
bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, tidak ada alasan dalam hidup kami untuk tidak memuji, bahkan menyembah Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun yang terjadi di dunia ini, tetapi kami yakin Engkau lebih berkuasa dari apapun. Untuk itu Tuhan, patutlah kami memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Amin. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadikan alam semesta, Allah yang menjadikan seisi dunia. Dan patutlah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siap sedialah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Menjadi kekuatan bagi kami, menegur kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu, akai dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mendengarkan firman Allah, mengampuni setiap salah dan dosa. Memenuhi doa kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak yang baik. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, senang kembali lagi kita berjumpa di hari yang indah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan tentunya selalu mendengar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayatnya yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu kepada seorang yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang menjalani hari-hari yang semakin jahat. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini atau waktu-waktu yang sekarang kita lalui adalah waktu-waktu yang jahat. Hari demi hari semakin jahat adanya. Terjadi bencana, terjadi kejahatan, bahkan musibah
bahkan yang akhir-akhir ini yang melanda dunia, yaitu masalah penyebaran virus yang ada. Tetapi yakin dan percaya ketika kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Tuhan, orang-orang yang berada di dalam kasih Tuhan, kita akan diluputkan dalam setiap malapetaka itu. Amin. Kita akan diluputkan dari segala mara bahaya. Kita akan diluputkan dari penyebaran virus ini, saudara. Saudara, banyak orang yang saat ini mereka lebih takut kepada apa yang ada di dunia ini dibandingkan takut kepada Tuhan. Tetapi dengan tegas firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini bahwa kebutuhan orang-orang Kristen saat ini hanyalah Yesus Kristus saja yang menjadi kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Kebutuhan rohani kita yaitu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengajak kita untuk supaya kita mencari Tuhan, untuk supaya kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Kesehatan kita, kekuatan kita, materi, apapun yang kita inginkan itu akan dengan sendirinya menyusul kita dari belakang. Haleluya. Asalkan kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada renungan kebenaran firman Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana supaya kita mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengetahui apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara yang ada. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ketika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang yang percaya, ketika saudara dan saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kehendak Tuhan, kita akan mampu mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan saat-saat ini. Haleluya. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa. Dan ketika kita memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, kita harus bersaksi, saudara. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus menjadi wakilnya Tuhan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Kita boleh menjadi surat terbuka bagi semua orang. Amin. Ketika kita menjadi saksinya Tuhan, ketika kita menjadi wakilnya Tuhan, yakin dan percaya, banyak jiwa akan diselamatkan, banyak jiwa akan berseru kepada Tuhan, dan akan terjadi hujan pertobatan di bangsa kita ini. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengerti maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua kita lihat dalam ayatnya yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita lihat kalimat berikut yang berkata, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kita datang ke gereja, kita datang beribadah kepada Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas,
bukan hanya sekedar tuntutan kita sebagai umat Kristen yang ada, supaya kita datang beribadah kepada Tuhan, supaya kita menjalani setiap tata ibadah yang ada. Tetapi jadilah orang Kristen yang engkau dengan rendah hati, dengan segenap hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ketika engkau datang memuji kepada Tuhan, ketika engkau datang menaikkan penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan melihat apa yang engkau berikan kepada Dia. Tuhan saat ini mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan yakin dan percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati kita akan mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa. Kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu apa. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita perbuat. Amin. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saat-saat ini banyak orang yang mengeluh. Saat-saat ini banyak orang yang tidak terima dengan situasi, kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga mereka mungkin lupa dengan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Yang ada saat ini orang hidup dengan kesulitan. Yang ada saat ini orang itu hidup dengan protes kepada Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kenapa engkau seperti ini? Kenapa kami seperti ini? Itu yang timbul saat-saat ini dalam setiap kehidupan. Dan parahnya lagi, timbul saat ini di dalam kehidupan orang-orang Kristen saat ini, yang mungkin bisa dikatakan sudah lupa mengucap syukur, sudah tidak mengucap syukur lagi di dalam segala hal. Kalau berbicara di dalam segala hal, di dalam hal apapun kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur, baik di waktu senang, baik di waktu kita berduka cita, baik di waktu kita happy atau di waktu sedih, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di waktu kita berkelimpahan, di waktu kita susah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di sini dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Artinya saudara, ketika kita mengucap syukur, bukan hanya dalam segala hal, tetapi senantiasa di situ. Artinya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak Allah. Amin. Ketika kita mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir, agar supaya kita tetap selalu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama kita boleh menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak egois, tidak munafik. Kita menjadi orang Kristen yang rendah hati. Amin. Ketika kita melakukan semuanya ini, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita, dan kita mengetahui rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan ingin saya katakan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu adalah rencana dan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Rencana dan rancangan Tuhan bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi melainkan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Demikian renungan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam menjadi rema di dalam hidup kita, sehingga kita tetap selalu berada di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk organisasi gereja kita, maupun juga organisasi-organisasi gereja yang lain. Kita berdoa buat pemerintah, kita berdoa buat keluarga kita, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa untuk tenaga medis yang sedang menangani kasus ini.
agar mereka semua berada di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah semakin jahat adanya, tapi kami yakin dan kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, pengharapan kami tahu sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mendapat perlindungan, kami mendapat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi berada, kami boleh menjadi saksinya Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, jajaran menteri, TNI, Polri yang ada. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka semua hikmat kebijaksanaan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan baik. Mereka tetap selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan daripada Tuhan, agar mereka tetap selalu semangat, mereka tetap selalu setia di dalam mereka memimpin bangsa ini. Bapa di surga, tetap selalu kerjakan damai sejahtera sukacita di bangsa kami ini ya Tuhan. Suasana yang aman, kondusif tercipta di bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa buat tenaga medis yang ada, yang sedang menangani kasus penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pembelaan Tuhan selalu beserta mereka yang ada. Bapa di surga, kami tahu mereka ini hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Tetapi kami yakin dan kami percaya mereka Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan pakai tenaga medis yang ada, alat-alat yang mereka pakai, obat-obatan yang mereka gunakan. Biarlah semuanya boleh menjadi perantara, menjadi saluran berkat di dalam kehidupan orang-orang yang ada. Dan kesehatan kekuatan Tuhan selalu berikan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, baik di kota, baik di desa, yang ada di Manado sana, yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan selalu berkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus semua ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka, di rumah atau dimanapun mereka sedang beraktivitas saat ini, biarlah Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka, agar tetap selalu mereka terfokus kepada Tuhan, dan biarlah hati mereka tetap selalu ada Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat kami, keluarga hamba-Mu yang Kau percayakan melayani di tempat ini. Tetap Tuhan selalu berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, marifat daripada Allah Roh Kudus. Urapan yang baru Tuhan selalu gantikan di dalam hidup kami, agar kami tetap selalu setia mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Biarlah kami berdoa buat gereja dan pastori, pembangunan gereja yang ada, pastori yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang memulai, kami yakin dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Di akhirnya kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami pada awal pertengahan sampai pada akhirnya ini.
Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghantaran penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Yesus Yesus datang kembali, menjemput orang-orang yang percaya masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.